guys, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabarnya? Piye kabare kumaha damang? Yang pastinya kalian semua baik-baik aja ya kan? Oke lah, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Battle Through the Heaven Season 5 episode 23. Di episode sebelumnya, dengan bantuan Xiao Chai untuk menahan kera iblis salju, Xiao Yan dengan cepat menuju sarang kera iblis untuk mendapatkan cairan susu inti bumi. Singkatnya, setelah mereka berhasil mendapatkan benda yang mereka butuhkan, Xiao Yan segera mengajak Xiao Chai untuk meninggalkan area tersebut. Namun, siapa sangka ketika Xiao Yan berniat memberikan imbalan kepada Xiao Chai karena telah membantunya, Ratu Medusa tiba-tiba muncul mengambil alih tubuh Xiao Chai yang telah kehabisan energi. Tapi secara mengejutkan, untuk pertama kalinya melihat jika muridnya dalam kesulitan, Yalo menunjukkan dirinya di hadapan orang lain. Bahkan dia mengancam Ratu Medusa untuk tidak menyakiti muridnya. Meskipun saat ini dirinya hanya berada dalam tubuh jiwa. Namun jika Ratu Medusa ingin bertarung, maka dia siap untuk melawannya. Oke lah, sebelum masuk ke alur cerita episode 23-nya, jangan lupa subscribe ya. Nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean video-video terbarunya. Cari posisi rebahan yang paling nyaman, simetriskan pandangan kalian, and enjoy your time. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back, let's go. Ratu Medusa menjelaskan bahwa dia sudah memiliki kesepakatan dengan muridnya, di mana dirinya telah melindungi Xiao Yan selama berada di Sekte Yunlan. Dan sebagai imbalannya, Xiao Yan akan memberikannya pil pencairan roh. Namun sayang, sampai detik ini Xiao Yan belum juga menepati janjinya, sehingga Ratu Medusa tidak mau mempercayainya lagi. Yalo mengatakan jika hal tersebut bukan kesalahan muridnya. Oleh sebab itu, dia meminta Ratu Medusa untuk melindungi Xiao Yan selama 1 tahun lagi. Dan setelah itu, dia akan memberikan pil yang Ratu Medusa inginkan. Namun sayang, hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Ratu Medusa. Bahkan dia mendesak Yalo untuk memberikan resep pil tersebut sekarang juga. Yalo menegaskan, jika Ratu Medusa tidak mau menjadi pendamping Xiao Yan, maka dia harus mencari orang lain untuk membuatkan pil tersebut. Terlebih lagi, Yalo juga tidak berniat untuk memberikan resep pil pencairan roh kepadanya. Ya, jelas saja mendengarkan ucapan Yalo membuat Ratu Medusa sangat kesal, bahkan berniat untuk mencoba kekuatannya. Singkatnya, mengetahui kekuatan pria di hadapannya sangatlah kuat. Ratu Medusa akhirnya mau menerima kesepakatan tersebut dan bersedia menjadi pendamping Xiao Yan selama 1 tahun lagi. Namun, jika Xiao Yan kembali melanggar janjinya, maka dia memastikan di saat itu tiba dia akan muncul dan membunuhnya, serta tidak segan-segan membakar tubuh Xiao Yan sampai rata dengan tanah. Dan cantik-cantik tapi barbar ya. Setelah masalah tersebut selesai, Yalo meminta Xiao Yan untuk segera menggunakan cairan susu inti bumi untuk meningkatkan kekuatannya. Kemudian, Xiao Yan berendam di salah satu kolam yang sebelumnya dicampur dengan cairan surgawi susu inti bumi. Nah, dikarenakan metode tersebut sangatlah berbahaya alias beresiko, Yalo meminta muridnya untuk menggunakan teknik kultivasi sumsum dan tulang, serta mengkombinasikannya dengan beberapa obat sehingga bisa menimbulkan efek yang lebih signifikan. Kemudian proses pun dimulai. 我身体那会阻碍药力进入体内。萧炎，现在除了咬牙坚持，别无他法。
住啊！不会，先止住。老师，我会超越他，不管你身后势力有多么的庞大。不会一辈子都是废物。区区流言蜚语。然后清理门户，我也绝对不会放弃。这小子算是闯过去了。这是要连升2级。Singkat cerita, setelah melakukan proses yang cukup rumit, Xiaoyan merasakan jika kekuatannya saat ini sudah berada di tingkat doling dan berniat untuk segera kembali ke Akademi Jianan. Sementara itu, Wu Hao terlihat sedang melakukan adu mekanik dengan Bai Cheng. Di awal pertarungan, Wu Hao terlihat sangat kesulitan menghadapi tekanan dari Bai Cheng. Meskipun kekuatan Wu Hao terlihat biasa saja di hadapannya, namun dia sedikit terkesan kepadanya karena berani menantangnya untuk berduel. Berbeda dengan Xiaoyan yang hanya bisa bersembunyi di balik perlindungan wanita. Bahkan Bai Cheng menawarkan kepada Wu Hao untuk bergabung dengan geng Bai. Namun sayang, segala jenis rayu dan tipuan iblis tidak melemahkan keyakinan Wu Hao. Dia menegaskan, jika orang yang bisa meyakinkan hatinya hanyalah Xiaoyan, sehingga pertarungan pun terus berlanjut. Sementara itu, sambil memantau jalannya pertandingan, Lin Xiuya mengatakan, dengan bakat dan kemampuannya sendiri, Xiaoyan berhasil mendirikan gerbang Pan dengan sangat baik hanya dalam waktu setengah tahun berada di halaman dalam. Bahkan dia berhasil mengalahkan Han Xian dalam kompetisi pemurnian obat, sehingga membuat Bai Cheng semakin iri kepadanya. Lin Xiuya juga mengatakan, dengan perselisihan Xiaoyan dengan Liu Fei ketika berada di dalam pagoda pemurnian Xi, pasti di masa depan akan menimbulkan pertunjukan yang sangat bagus. Sementara itu, merasa ditekan oleh Bai Cheng, bahkan sudah sampai ke titik terlemahnya, Wu Hao berniat untuk menggunakan teknik terlarang. Namun, Sun Er bergegas menghentikannya dan meminta Wu Hao untuk meninggalkan arena, sedangkan dirinya akan menggantikannya untuk melawan Bai Cheng. 就是啊，能继续嚣张下去？这太嚣张了吧！这12分时长，要到1个小时上。Sun Er mengatakan, jika Bai Cheng bersama kelompoknya sudah bertindak keterlaluan terhadap gerbang Pan. Mendengarkan hal itu, Xiaoyan segera meminta Sun Er untuk meninggalkan arena dan menyerahkan Bai Cheng kepadanya. Bahkan suruh penonton dikejutkan jika Xiaoyan telah berada di ranah doling. Melihat hal itu, baik Lin Xiuya dan Han Yu beranggapan jika Xiaoyan pasti akan mampu untuk memenangkan pertandingan tersebut. Nah, dikarenakan permasalahan gerbang Pan dan geng Bai sudah berlarut-larut, Xiaoyan berniat untuk segera menyelesaikannya. Meskipun dia baru saja dipromosikan ke ranah doling, namun Bai Cheng terlihat tidak gentar sedikit pun, sehingga pertarungan pun terus berlanjut.
Setelah melakukan pemanasan, secara mengejutkan, Xiaoyan menggunakan teknik perubahan 3 bentuk api surgawi. Melihat jika teknik yang digunakan Xiaoyan bukan teknik sembarangan, jelas saja kembali mengejutkan Lin Xiuya. Bahkan dia beranggapan jika saat ini Bai Cheng dalam kesulitan. 三玄变第一重。 Nah, itulah alur cerita Donghua Battle Truck The Haven Season 5 episode 23-nya. Oke lah, makasih udah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean video-video terbarunya. Di sini Frank pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.